Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah min ahlil jannah. Makan sahur sampai ke Pulau Meranti, jauh jalan. Cari takjil sampai ke Tembilahan. Jadi hari itu jalan-jalan aja. Salam ini salam yang diajarkan oleh Nabi, yang menjawabnya insyaallah dapat kemuliaan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walladzi farada ilaina as-salata was-siyam liyaftahu bihi abwabal jinan wa yadkhulul jannah min babir rayyan. Nashhadu an la ilaha illallahul malikur rahman wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hasanul bashar. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dan keluarga dari siksa neraka. Gimana caranya? Nah, bulan Ramadan ini adalah peluang besarnya. Karena yang beribadah di bulan Ramadan pasti masuk surga. Maka kalau ayat ada nyuruh jauhkanlah dirimu dan keluarga dari siksa neraka, itu sama dengan banyak-banyak beribadah di bulan Ramadan. Keluarganya melaksanakan ibadah Ramadan, ayahnya, istrinya, anaknya semua beribadah bulan Ramadan, insyaallah masuk surga. Maka kalau ada seorang istri anaknya tak puasa dimarahinya, tapi kalau suaminya tak puasa didiamkan. Itu namanya istri meleset. Istri meleset. Anak tak puasa direpeti, tapi lakinya tak puasa diam aja deh. Ayah puasa? Enggak, tak apa-apa ya. Tapi kalau puasa bang? Enggak. Oh. Kalau anak tak puasa marah, tapi kalau suami tak puasa tak apa-apa. Yang penting setoran lancar. Jangan ya, jangan. Itu namanya terbalik kok. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan melalui hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa yang kalian lakukan itu, kata Nabi, adalah untuk Allah, dan Allah lah akan memberikan balasannya sesuai mungkin dengan kualitas puasa. Kami heran Pak Ustadz, kenapa ada orang yang puasa tapi tetap berantem deh. Puasa dia tapi berantem suami istri. Puasa dia tapi di jalan tuh mencarut-carut dia. Kenapa Pak Ustadz? Kata Ustadz tuh karena setan tuh cuma diikat tapi mulutnya tak ditutup. Maka masih menghasut-hasut dia. Tapi itu tafsirnya macam-macam kan. Ada yang bilang setan tuh yang diikat
yang bosnya diikat, tapi yang baru lulus jadi setan tebaran enggak? Dibiarkan nyebar. Kalau baru lulus jadi setan tuh dibiarkan juga. Tapi kalau bosnya diikat, itu kata ada yang bilang yang diikat itu setan itu dari golongan jin. Tapi kalau setan dari golongan manusia masih berkeliaran katanya. Ada yang bilang yang diikat itu tanda setan itu tak terperdaya dia, tak mampu dia menggoda manusia. Maka disampaikan setan itu diikat di bulan Ramadan ini. Tapi kalau ada manusia yang masih melakukannya, tandanya dia masih bersedia dengan itu tafsirnya macam-macam. Terserah Bapak Ibu mau menafsirkan yang mana. Mau menafsirkan yang betul dengan lafaznya boleh, maknanya boleh. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, ta'allamu sa'ah, mengaji sebentar itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Alhamdulillah, pertama memuja dan memuji kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat dan salam untuk keluarga dan para sahabatnya. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat badan, sehat hati, sehat iman, sehat kantong insyaallah. Amin. Itu namanya sehat wal afiat. Ada sehat saja, ada sehat wal afiat. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang fikih puasa berkaitan sahur dan berbuka. InsyaAllah sudah tuntas kajinya, tapi nanti kalau ada yang masih menjanggal yang ingin ditanyakan boleh. Yang kedua, yang hari ini kita bahas, yang biasa kita buat di kegiatan Ramadan itu adalah kajian. Banyaknya kajian. Dan alhamdulillah. Lalu timbul perdebatan tentang kajian-kajian. Yang didebatkan orang biasanya tentang kajian sebelum zuhur, atau kajian setelah zuhur, atau kajian menjelang buka, macam lah itu. Tapi kalau tentang berbuka puasa, insya Allah tak ada perdebatan. Asal dah masuk waktu, buka. Jadi subuh hari ini apa yang kita kaji? Kita ingin mendudukkan pemahaman kita tentang waktu sholat, sehingga nanti kalau Bapak Ibu mengalami apapun yang terjadi di suatu masjid, kalau dah paham kita tentang waktu sholat, tak akan banyak-banyak komentar istilahnya. Kalau paham kita, tapi kalau tidak, insya Allah paham. Memang kalau ngaji subuh ni ngeri-ngeri sedap, dikasih materi berat, udah berat mata tuh. Dikasih materi ringan, berat juga mata. Tapi insya Allah tak berat-berat materi kita ini. Tentang waktu sholat ni Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena kajiannya tadi begitu. Saya ada kajian, diminta pengurus masjid, Ustaz, kajian antar adzan dan iqamah. Terus kata pengurus masjid yang lain, Ustaz, nanti kalaupun udah bunyi jam tu, kalau Ustaz mau lanjut aja. Udah bunyi kan ajan iqamah tu misalkan 15 menit. Ternyata materi kita belum selesai 15 menit tu Pak, baru lagi muqaddimah. Baru muqaddimah udah bunyi, berarti udah iqamah. Terus Ustaz boleh lanjut aja materi. Ada yang begitu. Terus ada pengurus masjid mushola itu, Ustaz, kita kajiannya setelah sholat zuhur. Begitu Ustaz nanti mimpin sholat zuhur, Ustaz assalamualaikum, Ustaz langsung naik, langsung duduk di meja itu, langsung Ustaz ceramah. Jadi tidak sholat sunnah dulu. Jangan Ustaz, nanti kalau sholat sunnah dulu bubar jamaah nih. Jadi macam-macam modelnya tuh. Ada yang membuat di antara adzan dan iqamah, ada yang membuat setelah sholat fardu sebelum sholat ba'diyah. Ini bagaimana kita memahami ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Padahal kita ada tuntutan untuk melaksanakan sholat.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkait dengan waktu sholat. Ini kalau tak dihafal tak apa, yang penting diingat. Apa beda hafal sama diingat Ustaz? Tidak tahu. Ada namanya waktu afdal, ada namanya waktu ada, ada namanya waktu i'adah, ada namanya waktu qada, ada namanya waktu ma'fu, ada namanya waktu makruh, ada namanya waktu mustarak. Yang bisa ngulang saya kasih hadiah. Tapi jangan salah ya, kalau salah kasih saya hadiah. Jadi dia ini tidak perlu dia hafal, Pak, tapi perlu diingat. Yang pertama tadi waktu, ini waktu-waktu sholat nih Pak. Ada sebutannya waktu afdal, ada sebutannya waktu ada sebutannya waktu ma'fu, ada sebutannya waktu makruh, ada sebutannya waktu mustarak, ada sebutannya waktu qada, ada sebutannya waktu i'adah. Hafal Bu? Ingat aja yang terakhir Bu, i'adah. Ya, kalau ibu-ibu ini cepat hafalnya Pak. Ya, itu hebatnya ngaji sama ibu-ibu tuh, hafal ya coba. Jangankan ngaji, harga-harga pun kami hafal. Di mana yang tokonya harganya 9.000, 8.500, saya itu ingat. Luar biasa ingatan ibu-ibu ini, Masya Allah. Sehat selalu, Insya Allah. Amin. Jadi yang pertama tadi waktu afdal nih, kalau tuntas 7 waktu ini kita kaji. Kalau tidak tuntas nanti sama Buya kita ngaji, Buya Jin, Insya Allah. Sama ketua nanti ngaji. Nah, yang pertama waktu afdal. Waktu afdal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah sudah sampai kepada kita hadisnya. Tentang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Ayu a'malil afdal. Nah, kan begitu. Ayu a'malil afdal. Apa jawab Rasulullah? As-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Itu banyak menterjemahkan begitu. Salat di awal waktu itu adalah amalan yang paling afdal. Jadi salat yang afdal itu salat di awal waktu. Begitu orang kadang memahaminya. Kita memahaminya bagaimana? Itu nanti kita kaji. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pola berpikirnya, kalaulah awal waktu yang afdal, kalau tidak di awal waktu berarti tidak afdal. Kadang kaji begitu Pak. Kaji yang model begini, ini kaji yang paling simple, yang paling mudah. Pak Ustadz, zakat itu yang afdolnya berapa? Kata Ustadz tuh yang afdolnya kalau Bapak Ibu berzakat 18.000 per kilo. Meskipun bukan harga beras yang Bapak Ibu makan, tapi kita ambil 18.000 saja. Padahal yang kita makan sekarang beras ya, berasnya beras apa itu yang subsidi, yang harganya belum. Kata yang jual beras pandai pula, ini enak juga nih Pak. Ini bagus juga nih beras ini. Itu pula cara dia merayu kita. Jadi juga boleh kadang. Nah, harganya mungkin di sekitaran per kilo ya 12.000 atau 13.000. Tapi kalau untuk berzakat, afdolnya kita kasih 18. Begitu mungkin satu materi. Tapi nanti tentang zakat ada bahasan insya Allah. Berarti kalau tak kami kasih 18, yang kita sampaikan itulah yang afdol. Kalau tak 18 berarti tidak afdol. Kadang begitu kaji-kaji ini. Bapak Ibu, yang afdol itu kalau Bapak Ibu melaksanakan sholat, sebelum sholat berwudu, ketika berwudu Bapak Ibu ragu buang angin atau tidak, maka afdolnya Bapak Ibu berwudu lagi. Ada yang mengkaji begitu. Jadi seolah-olah kalau kita
berwudu, selesai berwudu rasa-rasa ada yang keluar, Pak. Tapi ragu, itu entah angin entah enggak. Rasa-rasanya memang ada keluar, cuma di level ragu masih, kentut atau bukan kentut. Biar afdol wudu ajalah lagi gitu. Tapi di kajian subuh ini saya sampaikan, kalau Bapak Ibu ragu tentang itu, tak perlu wudu, lanjut aja sholat sampai naik dia ke level yakin. Kalau masih di level ragu, tak usah ulang wudu dan tak perlu mengulang wudu, lanjut aja untuk sholat sampai nanti keraguan itu naik dia ke level yakin. Kapan keraguan itu naik ke level yakin? Kalau terdengar suaranya, itu dah yakin gitu, Pak. Oh iya, kentut tuh. Jangan udah berbunyi pun masih ragu, Pak. Kentut atau bukan ya? Udah berbunyi, dia itu kan dah yakin gitu. Udah berbunyi, udah berbau pula lagi. Atau mah yakin lah, Pak. Kalau udah begitu, tak usah ragu lagi. Itu dah dia, udah jelas lah itu. Sama dengan ada orang yang berpemahaman begini, afdolnya imam itu kalau dia mimpin sholat adalah surah-surah yang dihafal oleh makmum. Ada kajinya begitu. Jadi sebaik-baik imam kalau dia mimpin sholat, surah yang hafal makmum, apalagi yang pas di belakang imam, harus hafal juga dia. Karena seandainya imam itu lupa, ada yang mengingatkan. Kalaulah imam yang hafal surah itu, makmum tak hafal, lalu imam lupa, apa yang respon makmum? Awak tak hafal. Yang belakang imam ini berjantungan lagi. Masya Allah. Maaf, mam, tak bisa nyambung. Awak tak hafal. Karena yang berkewajiban yang menyambung itu apa? Yang belakang imam, Pak. Dan kalau imam salah bacaan, jangan sebutkan subhanallah, jangan. Tapi bacaannya diperbaiki, dilanjutkan. Jadi karena dikhawatirkan begitu sampai ada kajinya, maka afdolnya imam itu baca surah yang hafal makmum. Cuma perkaranya di suatu tempat mungkin, Pak, tak ada yang hafal makmum itu kecuali dua surah. Surah yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, surah yang kedua Qul huwallahu ahad. Tarawih 8 rakaat, 8-8-nya Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Itu saja. Salat subuh itu juga dibaca, salat maghrib itu juga, salat isya itu juga, tarawih itu juga, witir itu juga. Ditanya sama orang, kenapa itu surah Pak Imam? Bukankah sebaik-baik surah dibaca imam adalah yang hafal makmum? Jadi ada kaji itu yang afdol. Artinya apa? Seolah-olah kalaulah imam membaca surah yang tak hafal makmum, itu tidak afdol. Itu kajinya bukan begitu. Sama seperti sholat tadi. Sholat itu kalau kajinya awal waktu itu yang afdol, akhirnya kita berpemahaman kalau tidak di awal waktu itu tidak afdol. Bagaimana komentar para ulama-ulama kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang tadi amalan awal waktu sholat ini, ya, terkait dengan afdol atau tidak. Kalau untuk 5 waktu sholat, apa kata Imam Abu Hanifah? Afdolus sholat, sholat yang paling afdol itu adalah kathratul jamaah wa in ta'akharatul ada. Itu Imam Abu Hanifah tuh. Jadi hadis tadi itu bukan salah, cuma perlu dijelaskan kepada kita, ya, dia tidak salah. Hadis itu sahih. Kalau ada yang menyalahkan, dialah yang salah. Tapi komentar Imam Abu Hanifah bahwasanya waktu sholat yang afdol itu adalah kathratul jamaah,
kalau bisa membuat jamaah ramai. Wa in ta'akhara, meskipun diakhirkan waktunya, ditunda. Kalau ditunda waktu itu bisa membuat jamaah ramai, maka itu juga afdal. Jadi Imam Abu Hanifah nih, dia bisa melihat sesuatu di balik hadis. Begitulah bahasanya. Jadi memang luar biasa logika berpikir Imam Abu Hanifah itu. Kalau kita kan cuma bisa melihat case-nya, tapi Imam Abu Hanifah di belakang casing itu, di balik hadis itu dia bisa paham. Seolah-olah sampai pesan kepada kita begini, Pak. Kenapa Nabi bilang amalan yang terbaik itu, yang afdal itu sholat di awal waktu? Karena dengan di awal waktu itu umat Islam ini akan berkumpul dari suatu waktu, dan itulah yang akan menyebabkan sholatnya afdal. Tapi kalau ditakhir, umat Islam ini bisa berkumpul dia, bisa ramai dia, maka itulah yang afdal. Yang diingat oleh Imam Abu Hanifah bukan terkait dengan waktunya, tapi maksud dari hadis itu. Kenapa Nabi menyuruh awal waktu? Supaya umat Islam ini berkumpul dari satu waktu. Tapi kalau bisa berkumpul umat Islam ini di waktu yang ditunda untuk sholat, maka perkumpulan itu juga afdal, walaupun waktunya diundur. Itu Imam Abu Hanifah. Dia melihat maksud hadis. Nabi itu nyuruh kita sholat di awal waktu itu afdal, supaya kita bisa berkumpul rame-rame. Tapi kalau berkumpul rame-rame itu bisa kita lakukan dengan mentakhirkan sholat, maka takhirkan sholat. Oh, kami ini Pak Ustadz, bisa kami rame sholat subuh Pak Ustadz. Kapan? Kalau sholat subuh dibuat jam-jam 7. Kalau ada pendapat begitu itu bukan lewat waktu, ditakhir aja dia, bukan dilewatkan. Nah, jadi kalau ada karena maksud hadis itu adalah ramai jamaah ya, maka kami ini bisa ramai kalau sholat subuh jam 7. Itu namanya sholat subha, subuh sambil duha. Sekarang ini banyak orang mengamalkan itu, bergabung-gabung begitu. Sebelum dia tidur makan dia, dan dia katakan makan sahur, habis itu tidur ya, bangun nanti pas azan subuh, udah sahur, udah kapan? Pas sebelum tidur, sekaligus makan setelah tarawih. Karena makan di bulan Ramadan ini bertambah dia, Pak. Sahur 1, qabla tarawih 1, qabla maghrib 1, ba'da maghrib 1, ba'da tarawih 1. 4 waktu makan bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan kan kita sudah ditentukan 3 kali sehari. Kalau di bulan Ramadan ini 4 kok. Itulah berkah Ramadan. Bapak Ramadan kok tak makin kurus, makin gemuk, itu berkah. Kalau ada orang makin gemuk bulan Ramadan ini berkah. Tapi kalau ada orang makin kurus itu juga berkah. Jangan nak bilang nih kurus tak berkah. Semuanya dapat berkah. Sama dengan kaji begini, Pak. Imam Abu Hanifah itu terkait dengan zakat itu juga. Coba Bapak Ibu cek hadis tentang zakat fitrah. Ada enggak Nabi membolehkan zakat fitrah pakai uang? Enggak ada. Kata Nabi apa? Sa'an minat tamar, sa'an minas sa'ir. Zakat fitrah itu tak pernah Nabi sebutkan pakai nukut, pakai uang, tak pernah. Tapi Imam Abu Hanifah dia berani mengeluarkan pendapat boleh zakat fitrah pakai uang. Yang tak boleh itu zakat fitrah pakai masker. Jadi tak boleh zakat fitrah pakai masker, Ustaz. Tak boleh. Karena zakat fitrah itu pakai uang. Jangan pakai masker. Ini zakat fitrah saya 2 masker setengah. Tapi kalau masker itu dipasang boleh, Pak. Maka kalau kita kaji pendapat ini, oh Imam Abu Hanifah ini menyalah ini. Nabi aja tidak boleh kan, dia membolehkan. Enggak. Jadi Imam Abu Hanifah itu dia bisa melihat tadi, Pak, di belakang hadis itu apa.
Sama dengan sholat tadi. Kalau Nabi bilang sholat yang paling afdal itu awal waktu, Imam Abu Hanifah bisa melihat itu. Kenapa awal waktu itu jadi afdal? Karena di situ diharapkan umat Islam ini bisa berkumpul. Jadi tujuannya perkumpulan itu, Pak. Kalaulah perkumpulan umat Islam ini bisa dengan ditakhir dia bisa berkumpul, maka takhir saja. Sama dengan zakat tadi. Kenapa Rasulullah menyuruh kita zakat fitrah dengan makanan pokok? Dikaji oleh Imam Abu Hanifah karena maksud Nabi kita zakat fitrah dengan makanan pokok supaya manusia itu cukup makanan pokoknya, sehingga kita kasih makanan pokok. Tapi dikaji oleh Imam Abu Hanifah, sekarang nih orang merasa cukup kebutuhan pokoknya bukan karena makanan pokok, tapi karena duit. Uangnya nggak ada, berasnya banyak. Senyum nggak tuh? Berasnya Pak, sampai 10 karung Pak, berasnya 10 karung di dapur tuh, tapi pitinya enggak ada. Asal berjumpa Pak, tak ada senyum. Kenapa? Piti enggak ada. Tapi beda senyum orang yang berasnya enggak ada, tapi duitnya banyak. Oh, itu pasti beda. Kan tak nyaman juga. Beras banyak, duit enggak ada, token habis. Stres tuh. Begitu hidupkan kompor, gas habis, duit dah ada, tapi beras banyak. Datang ke PLN, bisa beli token, baik kayak beras, habis. Nah, jadi begitu Imam Abu Hanifah itu luar biasa dia. Dia memahami hadis-hadis Nabi itu bukan menyalahi, tapi dia paham maksud dari hadis itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau nanti ini kalau misalkan kita pakai pendapat Imam Abu Hanifah, ada kultum zuhur di mana masjid Bapak Ibu berada, ya, kemudian Ustadz tuh masih ceramah sampai masuk jam iqamah tuh masih ceramah dia. Kalau memang dengan begitu bisa menambah jamaah lain lebih bisa datang, lebih bisa ramai kita untuk ikut sholat berjamaah, kita tidak boleh protes. Dengan kita bilang, Ustaz, udah bunyi, udah komat. Ustaz nih, kan Nabi sudah bilang Ustaz, sebaik-baik sholat itu sholat di awal waktu. Kalau udah iqamah Ustaz tak berhenti ceramah, berarti Ustaz tak bisa dipanggil Ustaz. Ustaz hanya bisa dipanggil Tat. Ada orang sekarang manggil Ustaz itu bukan Ustaz Pak, Tat. Tat, sehat Tat. Pak pikir ini awalannya apa? Iya. Kalau awalannya Usman tahu lah. Tapi kalau awalannya Pan, kan tak sedap Pak dengarnya. Ya kena dengar ujung-ujungnya aja. Tat, saya Tat. Jadi apa yang dirahmati Allah itu Imam Abu Hanifah. Jadi beliau punya pandangan yang berbeda, sehingga kita bisa menikmati suasana ibadah Ramadan nih Pak. Sama dengan nanti kalau ada kajian habis Isya menjelang tarawih, ya. Kemudian Ustadz tuh kebetulan ceramahnya lama betul. Lalu kita bilang, "Mak, jam 8 udah lewat betul lah waktu tarawih ini." Nggak apa Pak, nikmati aja tarawih ini, nikmati. Kalau mau bawa makanan, bawa minuman, bawa. Boleh Pak Ustaz makan minum kami, boleh. Tapi nanti pas istirahatnya, jangan pas salatnya. Kata Ustaz, boleh Ustaz bawa makan, bawa roti, bawa minum pas tarawih, boleh. Tapi dimakan selesai salatnya, jangan ketika salatnya. Enak. Duduk boleh Pak Ustaz? Boleh. Salat tarawih boleh duduk? Boleh. Tidak ada yang melarang salat tarawih itu harus berdiri dan melarang duduk. Tidak ada Pak. Boleh duduk? Boleh. Tapi bawa kursi kami boleh? Boleh. Bawa kursi di rumah? Tak apa Pak. Orang berebut kursi, awak bawa kursi seorang. Tapi jangan kursi goyang ya. Kalau kursi imam baca
Yasin, terserahlah mau Yasin, mau Rahman, tak apa. Awak nyantai. Tapi jangan tinggalkan tarawih karena tak mau atau malu solat duduk. Itu salah. Ibu tarawih, enggak. Kenapa? Malu saya Ustaz. Masa saya umur baru 40, solatnya duduk, sedangkan ada ibu-ibu di situ umurnya ada 70, masih berdiri dia solatnya. Jangan tinggalkan tarawih karena malu untuk solat duduk. Karena solat duduk itu tak ada satupun ulama yang mengatakan itu aib. Kalau ada manusia mengatakan, tak betul ibu, masih muda solatnya duduk, kufur nikmat. Dinikmati saja solat itu, tak ada masalah. Lalu yang memakai hadis tadi itu tentang ayu a'mali ahabu ilallah, ayu a'malil afdal, maka salat ala waktiha itu yang dipakai oleh Imam Malik. Jadi Imam Malik memang berpendapat semua salat itu harus di awal waktu. Tidak ada pertimbangan ramai atau sedikitnya jamaah. Asal dah masuk waktu, udah laksanakan. Tapi jamaahnya belum ada, tak ada masalah. Yang penting ada imam. Jangan masuk waktu imam tak ada. Kejadian Pak, udah masuk waktu iqamah, iqamah, siap iqamah, bingung cari imam. Mana imam? Pak Imam. Kalau zuhur bisa sama asar. Kalau maghrib enggak. Tunjuk apa lagi? Apa imam? Macam-macam alasannya Pak. Apa imam? Pergi dia. Udah iqamah, bingung cari imam. Itu kasus tuh, masalah tuh. Jangan. Pastikan dulu ada imam baru qomat. Tak usah kita qomat kalau imam tuh belum ada. Jangan sempat cari imam. Akhirnya udahlah apa yang ada aja lah imam. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pembagiannya. Bagaimana dengan ulama-ulama fikih kita yang lain? Kalau ulama-ulama fikih kita yang lain itu membaginya Pak, dibaginya. Jadi tidak semua salat itu di awal waktu yang afdal. Ada beberapa salat yang kalau dia di akhir justru itu yang afdal. Kalau Imam Abu Hanifah tadi pertimbangannya adalah banyak jamaah. Kalau Imam Malik tidak ada pertimbangan banyak jamaah, asal sudah masuk waktu salat, masuk waktu salat. Nah, kalau Imam Syafi'i dengan Imam Hambali ini dia ada pertimbangan jenis solatnya. Jadi tak semua solat kalau dah ada masuk waktu langsung qomat, enggak. Ada solat-solat yang boleh diundur, yang bagusnya dia diundur. Meskipun ada hadis Nabi yang tadi disampaikan, sebaik-baik solat adalah solat di awal waktu. Tapi ternyata ada hadis-hadis yang lain yang ini dipakai. Kalau zuhur kata Imam Syafi'i, yasunnu ta'jil salatul zuhr fi syiddatil har. Kalau zuhur itu panas betul cuacanya, boleh dia ditakjil, disegerakan. Tapi kalau ini tak berlaku lagi nampaknya untuk kita Pak ya. Iya, udah pakai AC dah. AC ada, ya kan, mau sampai ke masjid pun kita ada transportnya. Jadi panas-panas nih kayaknya enggak nih. Sama dengan ada orang mengkaji, Pak Ustadz, kalau hujan lebat kan boleh jamak ya, boleh jamak. Jadi asal hujan lebat jamak ya Pak, mantap nih hujan nih, jamak langsung. Zuhur sama asar di jamak ya. Kalau hujan tuh di waktu maghrib di jamak terus, maghrib sama isya di jamak ya. Padahal kalau dia buka kitab Majmu' Imam Nawawi Pak, kenapa Nabi membolehkan jamak antar solat ketika hujan terjadi? Alasannya in ballat thawb, kalau pakaian itu basah baru boleh jamak. Tapi kalau pakaian tidak basah, maka solat jamak itu tak berlaku lagi. Ilatnya sebabnya apa? Basah. Kalau awak kini kan enggak Wak. Hujan lebat tak aman aja.
Oh hujan mantap nih, jamaah itu Ustaz. Kalau ada paham itu banyak jamaah itu Ustaz. Kami sholat ini musiman Ustaz. Musim hujan kami sholatnya 3 waktu. Kok bisa? Zuhur asar kami gabung, maghrib isya kami gabung, subuh sendiri. Tapi kalau musim panas kami 5 waktu. Itu buat mazhab seorang namanya. Nah, kemudian kalau untuk sholat isya, wa fi ta'khiril isya, dan isya itu ditakhirkan. Wa fi ta'khiril isya la amartuhum yuakhirunal isya. Nabi sampaikan riwayat Imam Tirmidzi, seandainya mudah bagi mereka untuk mentakhir isya, maka aku akan menyuruh, kata Nabi, aku akan menyuruh mereka itu untuk mentakhir isya. Jadi kalau untuk waktu isya itu Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan takhir. Boleh ditakhir, boleh. Nah, ini kasusnya nanti mungkin setelah Ramadan ya. Atau ketika Ramadan ini kita ada makan, kemudian masuk waktu isya, tapi masuk waktu isya itu makan masih berlanjut, Pak. Makan masih berlanjut. Kenapa? Makanan hidangannya banyak. Awak baru lagi makan dendeng ya Pak Ustaz. Belum lagi lotek, belum lagi ini segala macam. Sedangkan kita baru satu menu saja udah azan, udah masuk waktu isya, tapi kita masih lanjut makan, Pak. Nah, boleh yang begini nih. Kalau untuk isya boleh. Jadi tidak mesti masuk waktu isya itu kita langsung azan, kemudian kasih jeda waktu untuk salat, kemudian iqamah. Enggak, boleh dia ditakhir untuk isya. Ini kan rahmat nih, Pak. Kemuliaan, kebaikan nih. Jadi tak boleh nanti mungkin ada prasangka kalau dah azan isya dia masih makan, lalu komentar tahulah nih hidupnya mau makan aja, salat pun tak penting sama dia, makan lagi. Tidak. Boleh, Pak. Dia makan, dia mentakhirkan isya boleh. Dan kata Rasulullah, kalaulah takhir itu memudahkan, la amartuhum, aku akan nyuruh mereka. Berarti kalau disuruh Nabi kan itu afdol juga bahasanya. Jadi bahasa yang kita sampaikan tadi, kalaulah itu afdol, bukan berarti kalau tidak sama dengan itu tidak afdol. Nah, dia bisa jadi afdol juga. Nah, untuk isya sampai kapan? Nah, sampai wayakana yakrahunahum qablaha, sampai makruh nanti waktu isya itu kalau dia sebelum isya dia tidur. Jadi sebelum sholat isya dia tidur, habis itu dia bangun, dia sholat isya, itu makruh. Tapi kalau sebelum dia tidur, dia sholat isya, itu tak makruh. Dan itu masuk kategori yang diizinkan, dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan kasus tadi? Kalaulah ada pengajian zuhur, kami masuk untuk sholat, dan sholat kita itu sholat sunnah, qabliyah zuhur, ceramah berlangsung, apa itu tak mengganggu orang yang sholat? Kajian-kajian zuhur tuh Pak Ustadz. Apalagi tadi contohnya Pak, biasanya kan awak habis sholat wajib, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Biasanya kita amalannya Pak, zikir, doa segala macam. Ini enggak, disuruh pengurus tuh habis sholat zuhur Pak Ustadz, langsung naik ceramah. Jadi zikir apanya? Nanti kabur jamaah Pak Ustaz. Ini kan di luar kebiasaan ya. Biasanya kita habis sholat zuhur, habis sholat fardu, zikir, doa. Ini enggak, dengarkan ceramah. Lalu bagaimana ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Tadi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita kaji hukum ya, kaji hukum. Sholat sebelum zuhur, hukumnya wajib, sunnah, fardu, fardu ain, fardu kifayah. Sunnah Pak ya? Sunnah. Paling tinggi dia naik ke level sunnah muakkad. Mengaji itu hukumnya wajib. Ngaji itu hukumnya wajib Pak. Tapi dapat ilmu dari mengaji itu tak wajib. Ada majelis ilmu, ada majelis kajian, kita hadir, itu wajib kita. Kita dengarkan majelis itu wajib.
Tapi mendapat ilmu dari pengajian itu tidak wajib. Maka boleh kalau ada pengajian awak boleh Pak Ustaz, boleh. Tapi di pengajian tahu. Hukum mendapat ilmu di pengajian tak wajib. Tapi hukum untuk mengaji itu wajib. Itulah kemarin kan udah ada fatwanya. Kalaupun ngantuk tidurlah. Karena sebaik-baik tidur di apalagi di bulan Ramadan nih Pak, berlipat-lipat ya Pak. Itu dari segi hukum Pak, udah dapat kita tuh. Ada salat sunnah, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Nah, kalaulah kita mau mengamalkan, harusnya ini tidak boleh dibenturkan. Yang sholat sunnah bilang, ini apa pula ada pengajian-pengajian sebelum zuhur? Sebelum zuhur tuh kita sholat sunnah, bukan dengarkan pengajian. Padahal hukum sholat sunnah sebelum zuhur tuh sunnah. Pengajian tuh kapanpun dia boleh dibuat. Mau sebelum zuhur, yang penting jangan ketika zuhur Pak. Imam mimpin sholat, ustadz ceramah situ, itu meleset ustadz tuh. Nyalah ustadz tuh gitu. Jadi kalau ada pengajian, ya kita mau dengarkan pengajian, silakan. Kita mau sholat sunnah, silakan. Oh kami mau sholat sunnah Pak Ustaz. Kenapa? Karena ada hadis Nabi untuk menjaga 12 rakaat. Menjaga 12 rakaat sholat sunnah itu yang dulu pernah kita kaji. Kalau 12, di mana saja jumlah rakaatnya itu? Kapan saja deh? Pertama 2 rakaat sebelum subuh ya, ini yang 12 ya. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Oke. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya. 12 ya. Berarti tidak ada sebelum asar. Kalau yang 4 rakaat sebelum zuhur, tidak ada dia sebelum asar. Arti tidak ada di situ bukan tak boleh. Tapi kalau kita buat sebelum zuhur 2 rakaat, maka 2 rakaat sebelum asar. Jadi pas dia. Kalau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Pas 12. Ada yang mengamalkan begitu, boleh. Tapi jangan pas-pasan betul 12 tuh Pak. Kalau dia buat 4 rakaat sebelum zuhur, berarti tidak ada sebelum asar. Dia datang ke masjid nih pas azan asar. Begitu selesai azan dia tenang aja. Ditanya sama kawannya, "Enggak sholat Pak?" "Enggak." "Kenapa?" "Saya mazhab 12 rakaat. Tadi saya sudah zuhur, sebelum zuhur itu 4. Berarti sebelum asar ini enggak ada. Maka sebelum asar ini waktu saya tenang-tenang aja." Nah, itu enggak yuk. 12 rakaat itu minimal Pak. Nanti kan dia bisa ditempel-tempel. Misalkan dia 4 zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Ternyata di 4 rakaat ini ada yang cacat dia. Kan bisa ditempel dengan 2 rakaat sebelum asar. Itu kan saling tolong-menolong deh. Saling membantu. Jadi kalau kita jaga misalkan sholat sunnah tadi sebelum sholat wajib. Kami jaga betul Pak Ustaz. Ada ceramah, kami tetap sholat sunnah. Boleh, silakan. Tapi dengan catatan apa? Biar dapat 2 keutamaan itu, yasra' fi salati. Dia cepatkan saja sholat sunnahnya. Supaya sholat sunnahnya dapat, ceramahnya dapat. Dapatlah 2 fadilah itu, 2 keutamaan itu. Kalau dia pilih salah satu, dapat 1 keutamaan. Dia dapat kedua ini, acaranya itu tadi. Kalau sholat sunnah, cepatkan dia. Oh ada pengajian, cepat dia sholat. Allahu Akbar. Inna a'tainakal kautsar fasholli. Allahu Akbar. Tapi kalau sempat dibacanya Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Baru 1 rakaat ustaz dah selesai ceramah. Cuma dapat 1 aja. Nah, sebelum kita lanjut, kalau ada yang ingin Bapak Ibu tanya boleh, masih ada sedikit waktu kita. Ya, ini baru sampai ke waktu afdal. Belum nanti waktu ada makruh, mustarab, ma'fu, qadha, i'adah. Banyak lagi Ustaz.
Maka kita sampai 2 hari ini. Ya Pak Ji. Kalau kita di luar saat mau masuk masjid, terus kita waktu sudah kita kerjakan dulu sholat tahiyatul masjid atau sholat sunat? Misalkan waktu tinggal 2 menit ya, atau 1 menit 40 detik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melaksanakan ibadah, misalkan kalau tadi dicontohkan sebelum zuhur atau sebelum asar, waktunya tinggal 2 menit. Apa yang harus kita lakukan? Kita baru masuk masjid, padahal ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat qobliyah. Kalau mau dibuat kedua-dua ini tak bisa. Nah, 2 itu memang agak payah Pak. Itulah. Pilih salah satu aja loh. Satu aja lo pilih. Kalau 2 itu payah. Walaupun sekarang masih digugat tuh. Belum Pak. Masih ada harapan. Ini sudah selesai. Nah jadi ketika kita mau sholat buat nih tahiyatul masjid sama qobliyah tak dapat. Apa yang kami lakukan? Masuk kaji fikihnya. Apa kaji fikihnya? Dapat gitu. Mana yang lebih tinggi hukumnya? Tahiyatul masjid atau qobliyah? Lebih tinggi hukumnya qobliyah karena dia sampai ke sunnah muakkad. Maka kita buatlah dia qobliyah. Lalu tahiyatul masjid kami, alhamdulillah Pak, Nabi tidak ada suruh kita solat tahiyatul masjid. Nabi cuma suruh kalau masuk masjid solat 2 rakaat. Masuk masjid solat 2 rakaat. Itulah yang dipahami oleh ulama kita. Artinya Pak, setiap kita masuk masjid solatnya 2 rakaat, itu sudah termasuk tahiyatul masjid. Jadi setiap masuk masjid salat 2 rakaat, itu sudah terhitung tahiyatul masjid. Masuk masjid kita salat duha langsung 2 rakaat, itu juga sudah terhitung tahiyatul masjid. Nah, masuk masjid langsung kita salat ba'diyah atau qobliyah, salat sunnah, itu juga sudah terhitung tahiyatul masjid. Artinya setiap yang Bapak Ibu lakukan sholat 2 rakaat di setiap masuk masjid, itu sudah dihitung sholat tahiyatul masjid. Jadi dapat tuh Pak, 2 in 1 namanya. 2 dalam 1, 1 dalam 2. Silakan. Ada di beberapa masjid itu setelah sholat maghrib kan langsung iqamah. Oke, setelah azan. Setelah azan nanti langsung iqamah. Ya. Dan di beberapa lagi kan itu memberikan kesempatan kalau sholat sunat sebelum sholat maghrib. Oke. Bagaimana itu? Nah, untuk sholat sunnah sebelum maghrib, tadi di 12 masuk enggak dia? Enggak masuk ya? Di 12 enggak masuk. Oke, kita tambah 14. Yang 12 ini yang sunnah muakkadnya Pak. Sunnah muakkadnya itu yang di 12. Berarti di luar itu tidak sunnah muakkad deh. Cuma termasuk bagian yang sholat sunnah juga. Kita tambah dia 14. Kalau 14 berarti sebelum zuhur 4, sebelum asar 2, 14. Kita tambah dia menjadi 16. 16 itu sebelum zuhur 4, setelah zuhur 4. Belum masuk juga sebelum maghrib. Sampai nanti direkap-rekap dia, tapi rekapnya enggak pakai serekap tuh. Kenapa pakai serekap? Bertambah dia, Pak. Direkap dia. Sampai nanti dapat dia sebelum maghrib itu kalau kita sholat sunnah jumlahnya 18 rakaat atau 20 rakaat atau 22 rakaat. Itu baru masuk dia ke sholat sunnah sebelum maghrib. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Hukum sholat sunnah sebelum maghrib tak sama dengan hukum sholat sunnah sebelum asar, hukum sholat sunnah sebelum subuh, hukum sholat sunnah sebelum zuhur. Tak sama hukumnya dengan sholat sunnah sebelum maghrib. Kenapa? Perkara sholat sunnah sebelum maghrib ini pernah terjadi zaman Rasulullah, diadukan ke Rasulullah. Apa respon Rasulullah? Walam ya'muruna walam yanhana. Kami adukan ke Nabi tentang sholat sunnah sebelum maghrib, tapi Nabi tak ada respon. Nabi tak ada suruh, Nabi tak ada larang. Perkara yang Nabi tak suruh dan Nabi tak larang, berarti apa? Boleh.
Jadi boleh. Kami sholat boleh. Kami tak sholat boleh. Itu bab untuk sholat sunnah sebelum maghrib. Tapi masuk kajian fikihnya. Apa kajian fikihnya? Nah, untuk waktu maghrib dalam mazhab Syafi'i, sebaik-baik maghrib itu adalah takjil, segera. Itulah yang dipakai mungkin sebagian pengurus, habis azan langsung iqamah. Bahkan ada yang tak pakai azan, langsung qomat. Takjil ekspres namanya, Pak. Langsung qomat saja, langsung Ustaz. Kok bisa? Kami takjil ekspres, Ustaz. Tak pakai azan, Pak, langsung qomat. Itu mazhab Syafi'i itu. Dia langsung, kalau untuk maghrib tak ada undur-undur, langsung takjil. Itu dia, Pak. Ya, Bu, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waktunya cuma cukup untuk 4 rakaat ya. Kalau dibuat 6 tak cukup. 4,5 pun agak ragu kita. Ini cuma pas ini 4 rakaat Pak Ustaz. Kenapa? Menitnya kami udah terbiasa. Ini sekian, ini 4 rakaatnya cuma dapat. Kalau Bapak Ibu cuma dapat 4 rakaat, maka yang sebaik-baik dilakukan itu adalah qobliyah zuhur 4 rakaat. Jadi tidak tahiyatul masjid Pak Ustaz. Tahiyatul masjidnya udah include tadi. Udah termasuk dengan 2 rakaat yang kita buat sebelum zuhur. Kecuali memungkinkan kita buat 6 rakaat. Kalau memungkinkan buat 6 rakaat, buatlah dia sebelum tahiyatul masjid 2, kemudian 4 rakaat qabliyah zuhur. Tapi kalau cuma dapat 4, sebaik-baiknya itu adalah qabliyah zuhur 4 rakaat. Kami Pak Ustaz sempat 4 rakaat, tapi kami ambil 2 rakaat saja. Boleh, silakan. Jadi sisa waktunya digunakan untuk apa? Berdoa. Bagus juga. Karena doa di antara adzan dan iqamah itu mustajab. Kami cuma mau 2 rakaat aja Pak Ustaz. Sisa waktunya digunakan untuk apa? Untuk zikir. Boleh, silakan. Yang penting sholat qobliyah zuhur itu jangan ditinggalkan sebisanya ya. Walaupun hanya bisa dapat 2 rakaat. Jadi kalau cuma dapat 4 rakaat, sebaik-baiknya 4 rakaat itu digunakan untuk qobliyah zuhur. Tak dapat kami tahiyatul masjid, sudah include dia. Sudah masuk dia dengan sholat sunnah sebelum zuhur tadi. Allahu a'lam. Demikian. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Ustaz mengaji atau baca Quran? Ya. Kita mengaji baca Quran. Jadi Ustaz tu ceramah awak. Kasihanlah Ustaz tu, Bu. Nah, itu kaidahnya dia bertentangan dengan kaidah tentang larangan 2 majelis. Tak boleh 2 majelis satu waktu. Tak boleh. Kita Ustaz tu ada majelisnya, awak buat majelis orang. Itu haram. Berdosa Ustaz, berdosa. Tak boleh 2 majelis. Satu majelis sajalah satu waktu itu. Selain dia tak boleh, yang kedua kasihan ustaznya. Ya kan? Ustaz ceramah, paham Bu, Ibu? Padahal Ibu lagi baca Quran. Tak boleh ada 2 majelis di satu waktu. Tak boleh. Nah, jadi kami mau punya target Pak Ustaz. Kan waktunya masih banyak. Waktunya masih banyak, waktu yang banyak itu kita manfaatkan. Memang setan itu begitu kadang bermainnya Bu. Dia adu-adunya ibadah awak. Itu bisikan dia juga tuh, baca kitab Talbisul Iblis. Dia adu-adunya. Awak tak semangat baca Quran, tiba kamar mandi ingin baca Quran. Itu kan kerjaan dia itu. Nah, Allah alam. Ya, jadi tidak boleh Bu. Usahakan kita pandai memilah mana yang harus kita dahulukan, mana yang boleh kita undur. InsyaAllah amalan Bapak Ibu sehat, diterima Allah, badannya sehat walafiat, salah dan kurangnya diampuni oleh Allah, istiqomah insyaallah, sehingga Allah akan berikan kepada Bapak Ibu keberkahan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Geser. Biarin ya.